Jadi ada peningkatan kapasitas mandiri dan mentoring. Ini satu strategi baru yang khas dari Gus Halim. Jadi pelatihan memang penting. Karena itu Gus Halim meminta pelatihan itu harus ada online-nya supaya mencakup seluruh pendamping. Karena kalau pelatihan menggunakan cara konvensional di Kementerian Desa itu setinggi-tingginya itu 18.000 peserta setiap tahun. Jadi kalau di dalamnya seluruhnya isinya pendamping misalnya, itu butuh 2 tahun untuk pelatihan yang sama. Padahal itu adalah satu jenis pelatihan. Bagaimana kalau pelatihannya justru banyak? Misalnya tahun ini misalnya ada beberapa peraturan Menteri Desa yang segera butuh dilatihkan. Peraturan Menteri Desa nomor 7 2021, Peraturan Menteri Desa nomor 3 2021, Peraturan Menteri Desa nomor 15 2021, dan sebentar lagi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Badan Hukum BUMDes tahun 2021. Jelas itu perlu segera dilatihkan, dan itu tidak akan cukup dengan pola pelatihan seperti yang biasa. Apalagi kalau kemudian bersama pihak luar, itu biasanya pelatihan dimulai dari dasar lagi, dari pembangunan partisipatif, dari partisipasi masyarakat. Padahal sekarang perlu yang lebih spesifik, lebih teknis, partisipasi untuk BUMDes yang seperti apa, partisipasi transformasi UPK dan sebagainya. Maka kemudian perlu ada, misalnya hari ini itu dimulai pelatihan-pelatihan khusus seperti itu. Nah, ini adalah hal yang sifatnya pelatihan. Yang kedua adalah mentoring. Sudah kata kunci ini di dalam ini adalah yang dimasukkan langsung. Ini benar-benar satu perubahan paradigma bahwa tugas dari pendamping dari level PLD sampai level pusat. Kalau PLD itu mentoring kepada pemerintah desa dan warga desa. Tapi kalau PD itu sudah mulai mentoring kepada PLD. Sudut pandang mentoring itu pendidikan. Kita ketahui di dalam itu seminari, pesantren, sekolah, kuliah seperti itu, kita tahu selalu ada, misalnya ada siswa santri ya misalnya yang sulit untuk belajar, bahkan mungkin nakal gitu. Tapi selalu saja ada guru, ada kiai gitu yang selalu tidak ingin cepat-cepat memberikan justifikasi ini muridnya, ini mahasiswanya buruk, bodoh, nakal gitu. Tapi justru dia di bagian ya sebetulnya mencari potensi positif dari mahasiswa-mahasiswa itu. Misalnya di tempat waktu saya masih sebagai dosen, itu ada dosen-dosen tertentu yang memang bertugas untuk mahasiswa kadal istilahnya. Di mahasiswa kadal luarsa, nggak lulus gitu. Kemudian hanya dosen-dosen tertentu ini yang memang orientasinya itu peningkatan kapabilitas yang diberi tugas untuk mendampingi mahasiswa tersebut. Di pesantren sudah banyak cerita bagaimana para kiai, di seminari juga bagaimana para pendeta dan pastor itu tetap berusaha mencari kapabilitas dari setiap mentinya. Nah, mentoring itu seperti itu. Mentoring itu ketika PD menggali kapabilitas dari PLD. Ketika TA kabupaten menggali kapasitas dari PD-PD-nya. Kemudian ketika TA provinsi itu menggali kapabilitas dari TA-TA kabupaten. Ya seperti itu. Jadi memang mentoring ini tujuannya adalah sama, mempercepat peningkatan kapasitas dari menti. Misalnya mentornya PD, mentinya itu PLD. Mentornya TA kabupaten, mentinya adalah PD. Jadi menggali kapabilitas dari menti sampai kemudian menti bisa mandiri untuk belajar, mandiri untuk pendampingan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi bagiannya itu adalah sifatnya itu memang kependidikan. Kita masih ingat dalam salah satu episode waktu itu ada Pak Thomas Sutana ya. Kenapa
langsung klop. Saya cuma menduga saja karena Pak Thomas ini kuliahnya sampai ke S3 meskipun waktu itu belum sampai tamat, tapi semuanya di bidang kependidikan sehingga memang sangat mudah untuk menerima sudut pandang atau strategi baru yang dikembangkan oleh Gus Halim. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas mandiri. Nah, peningkatan kapasitas mandiri ini memang namanya andragogi. Jadi ini bagian dari pendidikan. Begitu kita menjadi orang dewasa, maka kita pasti ingin meningkatkan kapasitas diri. Jadi salah satu ciri dari kedewasaan ketika kita berintelektual gitu, itu kita meningkatkan kapasitas keran seluas-luasnya untuk peningkatan kapasitas mandiri. Bahkan kemudian ada berbagai kegiatan, berbagai ide beliau yang saat ini masih dikembangkan dan tidak selesai itu, maksudnya tidak dihentikan tapi dikembangkan, misalnya sampai untuk RPL, rekognisi pembelajaran lampau, sampai menyiapkan beasiswa karena hasil dari survei di TV Desa itu 90% lebih membutuhkan beasiswa untuk RPL, sampai beliau sampai saat ini menggalang beasiswa yang kalau lancar nanti bisa dimulai dari Januari. Jadi peningkatan kapasitas mandiri itu diberi ruang sebanyak-banyaknya dan kementerian itu terus berusaha memberikan fasilitasi untuk peningkatan kapasitas mandiri.